Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rehan Ramadanti dengan NIM 2420856 dari kelas IPA B angkatan 2024 semester 4 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian kualitatif saya. Di sini saya memilih tema kejujuran dalam praktikum IPA di tingkat SMP atau MTS. Dari tema itu saya mengambil judul kejujuran siswa dalam pelaksanaan praktikum IPA di SMP atau MTS menggunakan studi kualitatif. Kenapa saya memilih topik ini? Dikarenakan proposal ini menggarisbawahi bahwa belajar IPA itu tidak boleh sekedar menghafal teori, tetapi butuh eksplorasi nyata melalui praktikum di laboratorium. Praktikum adalah momen emas untuk melatih sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu dan objektivitas. Namun, ada ironi besar di lapangan jenjang SMP dan MTS. Saya menemukan bahwa seringkali siswa hanya pasif atau yang lebih parah memanipulasi data eksperimen agar hasilnya terlihat pas dengan teori di buku literatur. Sikap tidak jujur ini tumbuh subur karena faktor lingkungannya yang kurang mendukung, seperti laboratorium yang kurang memadai dan tidak adanya laboran hingga karakter siswa SMP yang masih labil dan suka bercanda saat praktikum. Dari masalah tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan dan tujuan utama. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara konkret seperti apa bentuk perilaku jujur maupun tidak jujur siswa saat mengambil dan melaporkan data praktikum. Kedua, menganalisis faktor internal dan eksternal apa saja yang mendorong siswa untuk bersikap jujur atau justru memilih memanipulasi data. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana perspektif serta strategi guru IPA dalam mendeteksi dan menanggulangi perilaku kecurangan di lab. Yang selanjutnya, manfaat dan lingkup penelitian. Secara lingkup, riset ini difokuskan pada siswa dan guru IPA SMP atau MTS, meliputi aktivitas dari persiapan hingga penulisan laporan. Untuk manfaatnya, secara teoritis bisa memperkaya literatur pendidikan karakter sains, dan secara praktis ini menjadi bahan refleksi berharga bagi guru IPA untuk mengevaluasi cara mereka menilai siswa agar tidak cuma fokus pada hasil akhir, tapi juga menghargai proses yang jujur. Selanjutnya untuk bab 2, tinjauan pustakanya. Yang pertama itu hakikat dan pentingnya praktikum. Proposal ini bersandar pada beberapa teori kunci. Pertama, tentang hakikat praktikum. Pembelajaran IPA masa kini sangat menekankan pendekatan ilmiah atau scientific approach. Mengutip ahli bernama Rustaman, praktikum itu vital karena 4 alasan. Yang pertama, membangkitkan motivasi siswa. Kedua, mengembangkan keterampilan dasar eksperimen. Ketiga, menjadi wahana pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menunjang pemahaman teori dengan pembuktian langsung. Yang kedua, sikap ilmiah dan kejujuran. Subbab berikut ini membahas sikap ilmiah, di mana fokus utamanya adalah kejujuran akademik. Dalam sains, kejujuran erat kaitannya dengan respect for evidence atau sikap menghargai fakta empiris apa adanya. Siswa dikatakan jujur jika mereka mencatat data secara objektif, murni hasil sendiri tanpa rekayasa, terbuka mengakui kegagalan prosedur, serta tidak mencontek saat menyusun laporan. Untuk yang ketiga, sebab ketiga yaitu problematika praktikum di SMP atau MTS. Sebab ketiga membedah kendala di lapangan yang dibagi menjadi 3 faktor utama. Yang pertama, keterbatasan sarana, prasarana, dan waktu jam pelajaran. Kedua, beban guru yang kewalahan karena padatnya materi dan ketiadaan laboran yang mendampingi. Dan yang ketiga, dinamika psikologis siswa SMP yang masih kekanak-kanakan, sering gaduh dan tidak serius menyusun laporan, yang membuka celah besar untuk kecurangan memanipulasi data. Yang keempat yaitu kerangka berpikir. Pada subbab ini, semua teori tersebut diikat dalam kerangka berpikir. Siswa dihadapkan pada fasilitas lab terbatas dan lingkungan gaduh, sehingga eksperimen mereka sering gagal atau tidak sesuai teori. Kondisi ini melahirkan tekanan akademis demi nilai sempurna. Akibatnya, objektivitas terkalahkan, memicu siswa mengambil jalan pintas dengan memanipulasi data. Penelitian ini hadir untuk membedah dilema moral tersebut. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, analitis. Kenapa kualitatif? Karena fenomena dinamika sikap dan dilema moral siswa tidak bisa diukur secara mendalam kalau cuma pakai angka statistik. Saya sebagai peneliti harus turun langsung ke sekolah. Selanjutnya untuk subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian akan dipilih secara
purposive sampling atau disengaja sesuai kebutuhan. Subjek utamanya adalah para siswa SMP atau MTS kelas 7 dan 8 yang terlibat praktikum, serta guru mata pelajaran IPA terpadu sebagai informan kunci yang tahu betul kondisi laboratoriumnya. Yang ketiga yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang valid dan komprehensif, saya sebagai peneliti menggunakan teknik triangulasi dari 3 metode. Pertama, observasi partisipasi pasif untuk melihat langsung gerak-gerik siswa di lab. Kedua, wawancara mendalam dengan siswa dan guru untuk menggali motif kecurangan mereka. Dan yang ketiga, studi dokumentasi, yaitu melacak bukti tertulis dengan mencocokkan coretan buku buram dengan laporan akhir siswa untuk melihat apakah angkanya direkayasa. Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman observasi dan alat rekam. Selanjutnya, pengecekan keabsahan dan analisis data. Data yang terkumpul akan dicek silang keabsahannya. Selain itu, dianalisis menggunakan model Miles dan Hoberman. Langkahnya dimulai dari reduksi data dengan memilah info mentah dari lapangan, dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi atau pola hubungan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang diuji secara terus-menerus hingga menghasilkan temuan yang utuh dan terpercaya. Nah, itu dia bedah tuntas dari proposal penelitian kualitatif karya saya. Proposal ini sangat menggugah karena mengingatkan kita bahwa tugas sekolah tidak hanya mencetak siswa yang pintar menjawab soal ujian, tetapi juga mencetak generasi yang memiliki integritas dan kejujuran ilmiah. Sekian pembedahan proposal dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.